Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata supir ambulan pengantar jenazah yang tersesat di hutan angker. Kisah dimulai dengan seorang lelaki yang bekerja sebagai supir ambulan yang kita sebut saja Rian. Dan pada suatu hari, Rian mendapatkan tugas untuk mengantar jenazah ke wilayah Jawa Tengah. Lalu, Rian pun menuju lokasi jenazah tersebut di Jakarta Utara. Setibanya Rian di rumah duka, ia membantu jenazah tersebut masuk ke dalam mobil ambulan. Ketika Rian sudah bersiap-siap untuk berangkat, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memegang pundaknya. Ketika Rian melihat ke arah belakang, di sana tidak ada siapapun. Lalu, jam 1 siang, Rian pun mulai berangkat menuju Jawa Tengah. Rian ditemani kedua orang tua jenazah. Dan ketika Rian sampai di jalan tol, tiba-tiba mobilnya seperti mengalami ban bocor yang mengakibatkan mobil tersebut sedikit oleng. Lalu Rian menepi untuk mengecek mobilnya tersebut. Dan setelah Rian mengeceknya, ternyata tidak ada ban yang bocor satupun. Di saat itu, Rian masih berpikir positif. Lalu Rian melanjutkan perjalanannya. Dan berselang beberapa waktu, Rian mencium bau aneh, seperti kabel yang terbakar. Rian pun kembali mengeceknya. Dan setelah mengecek, tidak ada kerusakan apapun. Rian mulai merasa aneh dengan semua yang terjadi. Namun Rian tetap melanjutkan perjalanannya. Rian pun berbicara kepada jenazah tersebut. Mas, tolong jangan ganggu saya ya. Saya cuma ingin menjalankan tugas saya, Mas. Saya cuma ingin menolong. Dan berselang beberapa waktu, Rian sampai di Kalimas pada jam 7 malam. Rian melintasi hutan jati. Dan ketika Rian berbelok, Rian melihat sesosok makhluk seram yang berada di tengah jalan sembari menatap tajam ke arahnya. Seketika itu juga, Rian pun berhenti mendadak. Lalu orang tua duka bertanya kepada Rian. Kenapa, Mas? Kok berhenti mendadak kayak gitu? Rian pun menjawab. Tadi saya melihat makhluk yang sangat seram Pak di tengah jalan, makanya saya berhenti mendadak. Bapak itu pun berkata, Bismillah aja ya, Mas. Jangan lupa baca doa. Lalu, Rian melanjutkan perjalanannya. Ketika jam 9 malam, Rian sampai di rumah duka. Dan keluarga duka berkata kepada Rian, Mas, nanti aja pulangnya, istirahat dulu sekarang, udah malam. Rian menjawab, Iya Bu, makasih ya, tapi saya harus pulang Bu, soalnya besok masih harus ngantar jenazah yang lain. Dan keluarga duka menyuruh Rian untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum ia pulang. Lalu, Rian pun menerima tawaran tersebut. Rian beristirahat sejenak di rumah duka. Ketika Rian sedang beristirahat, ia melihat sesosok jenazah tersebut yang sudah terbungkus kain kafan berdiri tepat di depan pintu kamar Rian yang sedang beristirahat. Rian pun kaget dan ketakutan. Lalu Rian berlari keluar. Setelah Rian keluar dari kamar, ia melihat sesosok jenazah yang sendirian. Tidak ada siapapun yang menunggu di sana. Lalu Rian mengajikan jenazah tersebut. Setelah Rian selesai mengajikan jenazah, ia pun keluar dan duduk di depan rumah duka tersebut. Dan ketika Rian sedang duduk di depan rumah duka sambil memainkan handphone, tiba-tiba sesosok burung gagak hitam menghantam kaca mobil ambulan milik Rian hingga pecah. Dan meninggalkan bercak darah dari burung gagak tersebut. Seketika itu juga membuat burung gagak tersebut tewas. Hal tersebut menambah rasa takut pada diri Rian jika hal yang buruk akan menimpanya. Lalu, ketika jam 1 malam, Rian pun pulang ke Jakarta sendirian. Ketika Rian dalam perjalanan, Rian memasuki hutan jati. Dan ketika Rian berbelok, ia mendapat kesialan. Mobil Rian pun mati. Lalu Rian mengeceknya dan memperbaikinya. Untung saja Rian bisa memperbaiki mobil tersebut.
Ketika Rian ingin masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba Rian mendengar suara tangisan yang entah dari mana asalnya. Rian mencari sumber suara tersebut. Lalu ketika Rian sedang mencari sumber suara, ia melihat sesosok makhluk seram yang berada di mobilnya. Lalu Rian pun membaca doa yang ia bisa, dikarenakan ia harus cepat-cepat sampai di Jakarta. Ia memberanikan diri untuk menaiki mobilnya. Dan ketika Rian mulai berjalan, seketika itu juga sesosok makhluk tersebut menghilang begitu saja. Rian pun terus berjalan. Ketika Rian sedang berjalan, ia melihat pasar di tengah-tengah hutan jati. Rian merasa aneh, dikarenakan kawasan tersebut jauh dari pemukiman warga. Dan saat itu jam 3 malam. Rian pun merasa aneh, lalu Rian terus berjalan. Dan ketika ingin berbelok, ia mulai kebingungan, dikarenakan jalan yang ia lalui ternyata salah. Rian pun bingung. Lalu di saat bersamaan Rian mendengar suara seperti pukulan yang berasal dari bagasi mobilnya. Rian pun berhenti dan mengeceknya. Ketika Rian mengeceknya, tidak ada satupun dan apapun di sana. Lalu Rian melanjutkan perjalanannya. Berselang beberapa waktu, Rian melihat sebuah warung. Ia pun menghampiri warung tersebut untuk menanyakan alamat menuju Jakarta. Akan tetapi, orang di sana hanya menunjuk ke arah depan tanpa sepatah kata pun. Rian pun berkata dalam hatinya, Perasaan tadi pas gue ke rumah almarhum gak lewat sini deh. Kok gue malah muter-muter ya? Lalu Rian pun terus berjalan. Dan ketika Rian melewati kebun kelapa, ia mendengar suara aneh yang memanggil-manggil namanya. Rian, 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 Rian. Rian yang sudah ketakutan, ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Rian pun terus membaca doa. Dan ketika jam 5 subuh, Rian baru bisa menemukan jalan menuju Kalimas Kota. Setelah berjam-jam Rian terjebak di dalam hutan, akhirnya ia pun bisa keluar dari hutan tersebut. Ketika ia baru saja keluar, dia melihat warung nasi. Lalu Rian berhenti dan ingin makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Setelah Rian sampai di warung, ia pun ditanya oleh bapak-bapak penjual nasi tersebut. Habis nganter jenazah ya mas? Rian menjawab, Iya pak. Bapak warung nasi pun berkata, Daerah mana mas? Dan Rian menjawab, Daerah Kalimas pak. Bapak warung nasi itu pun berkata, Loh, kok dari arah sana mas? Kan harusnya dari arah utara sampai yang datangnya mas. Dan Rian menjawab, Nah, itu pak, saya nggak tahu. Dari tadi saya muter-muter di hutan selama 4 jam pak. Lalu bapak itu menceritakan bahwa sering terjadi hal-hal tersebut untuk orang-orang pendatang. Dan Rian melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta. Dan berakhirlah kisah supir ambulan pengantar jenazah yang tersesat di hutan angker yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.